Yang terhormat, yang kita muliakan, yang kita hormati guru kita Al-Habib Umar bin Smith, mata'anallah bituli hayatihi ma'asyarifah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Yang terhormat, yang kita muliakan guru kita Ustaz Rahmat Kolong, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, tambah rezeki, tambah berkah, tambah bini. Amin. Ustaz Rahmat paling kuat ya. Takut dia, Pak. Amin. Juga yang kita muliakan Pak Imam Besar Masjid At-Taqwa, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Juga kepada Bapak Presiden, Bapak Lurah Fufu Fafa. Siapa? Pak Lurah siapa? Pak Lurah Afia. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan jadi presiden. Amin. Juga hadirin wal hadirat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu-ibu syarikat Islam, bapak-bapak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan juga kita di akhirat, di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Maulid Ad-Diyaul Lami', karangan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi Sayyidil Habib Umar pernah bilang, beliau pernah mengatakan, ma allaftu Diyaul Lami' illa biiznin Nabi Syafi'. Wa qil illa bi amrin Nabi Syafi'. Beliau katakan, Habib Umar, tidaklah saya mengarang dan menulis Maulid Ad-Diyaul Lami' kecuali dengan izin dan perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidil Habib Umar bukan orang sembarang. Beliau wali min auliyaillah. Yang mengakui itu bukan saya. Yang membuka itu bukan saya, tapi Syekh Ali Jum'ah. Beliau yang mengatakan itu. Sebagaimana dikatakan, la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali dia juga wali. Ibarat kata, tidak ada yang tahu anak TPQ Darun Najah kecuali dia juga anak TPQ di sini. Masa tiba-tiba anak tahu, oh ente anak Darun Najah ya? Kan gak mungkin. Kecuali anak TPQ sini juga yang bilang, oh ini nih anak Darun Najah. Begitu juga, tidak ada yang tahu wali kecuali juga wali. Nah, jadi mudah-mudahan kita dapat barokah Habib Umar. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ini sedikit saya cerita. Karena Habib Umar ini diantara saya punya guru juga. Alhamdulillah kita pernah ketemu Habib Umar. Jadi Habib Umar ini adalah ada satu cerita yang diceritakan sama anak beliau yang bernama Al-Habib Salim bin Al-Habib Umar. Ini Habib Salim cerita dulu, saya punya abah itu, maksudnya Habib Umar. Saya punya abah itu punya satu lahan, punya satu rumah, punya tanah. Tiba-tiba datang satu orang bilang, itu tanahnya dia. Diakuin sama ini fulan satunya. Gak cuman diakuin, bahkan dia datang ke rumah, dia klaim. Akhirnya Habib Salim yang bilang, enggak, ini saya punya abah punya tanah. Kita punya surat resmi, kita punya, apa itu bahasanya, Beb?
Sertifikat. Sertifikat. Kita punya lengkap. Ini punya ayah saya, Habib Umar. Dia bilang, enggak, ini punya saya. Akhirnya dikasih tahu ke Habib Umar. Dikasih tahu ke Habib Umar. Maka setelah Habib Umar tahu, Habib Umar masuk ke rumah. Masuk ke kamar. Habib Umar ketika keluar dari kamar itu, Habib Umar bawa dokumen. Sertifikat tanah itu. Sama Habib Salim bin Umar, beliau bilang, ente lihat ini. Itu sertifikatnya akhirnya dibawa sama abang. Ya kan? Kita dibilang ente nggak percaya. Akhirnya langsung abang bawa sertifikatnya. Dia senang nih hatinya Habib Salim. Pas sampai di depan orang itu, sama Habib Umar dibilang, ini sertifikatnya. Saya minta maaf. Kalau memang ini tanah engkau, saya minta maaf kalau selama ini tercatat nama saya. Tapi kalau ini ternyata tanah saya, ya udah ambil aja. Saya nggak mau ribut masalah tanah. Pulang nih orang, bawa sertifikat itu tanah. Habib Salim bilang, Habib, Abah, itu kita punya tanah. Masa dikasih begitu aja? Kita nih, Pak, jangankan tanah. Patok bergeser 3 cm, kita beribut bawa parang. Ya kan? Asal patok tak geser sedikit, semua bakal lain. Ini Habib Umar kasih tanah. Ada yang akuin, yaudah ambil. Barangkali ini punya ente, ternyata tertulis nama ana minta maaf. Tapi kalau nama ana, memang tanah ana, yaudah buat ente. Ana nggak mau ribut masalah tanah, masalah dunia. Habib Salim bilang, Abah, itu tanah kita. Kata Habib Umar, saya nggak mau ribut masalah dunia. Wahai Salim, jangankan tanah itu yang cuma tanah kosong. Seandainya kata ini rumah dia akuin, saya akan kasih. Biar kita tidur dalam mobil. Nah, ini pekerjaannya wali. Ya kalau kita wali walidayah. Atau wali murid ya minimal. Nah itulah Habib Umar. Dan kita baca maulidnya, mudah-mudahan kita tersambung, terikat dengan beliau, dengan Habib Umar, dan ikatan itu membawa kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin, maulid Nabi Muhammad ini, apalagi dalam maulid Dia Ulami itu luar biasa. Luar biasa. Ada sebuah cerita di dalam maulid Dia Ulami yang tadi kita baca itu sangat bagus. Setelah fasal apa itu? Mahalul Qiyam. Jadi diceritakan apa? Tunggu kita lihat. Jadi ini ceramahnya kita baca ini aja. Jadi biar kita paham yang kita baca itu apa. Ya kan? Kita kan selama ini baca maulid cuman sallallahu alaihi, bagus. Cuman lebih bagus lagi kalau kita resapi. Kita pahami maknanya. Jadi di sini ada sebuah cerita, yaitu ceritanya Thuwaibah. Cerita Thuwaibah al-Aslami. Jadi Thuwaibah al-Aslami ini adalah budak perempuannya Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Pamannya Rasulullah. Abu Lahab sama Abdullah, ayahnya Rasul, adik kakak. Jadi ketika itu, ketika lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Thuwaibah datang kepada Abu Lahab. Dia bilang, ya Abu Lahab, ya Sayyidi, wahai tuanku Abu Lahab. Sesungguhnya Aminah sudah melahirkan. Aminah sudah. Zaman itu orang hamil nggak ada USG, apa namanya tuh? USG atau apa? Bener kan? USG. Maklum ini lidah kelamaan di London, USG. Jadi tidak ada. Jadi orang kalau mengandung hamil tidak tahu ini laki perempuan. Nanti lihat pas lahir. Kebiasaan orang jahiliyah, mereka itu mempunyai anak perempuan aib, cacat, malu mereka kalau punya anak perempuan.
Sampai anak perempuan mereka itu saking malunya punya anak perempuan, dapat anak perempuan langsung dikubur. Dikubur hidup-hidup. Jadi dikabarin nih, Thuwaibah datang sama Abu Lahab. Ya Aba ayah Sayyidi, ya Aba Lahab, tuanku Aba Lahab. Aminah udah melahirkan. Abu Lahab tanya, anaknya laki-laki atau perempuan? Dijawab sama Thuwaibah, anaknya laki-laki, tampan, indah, ganteng. Luar biasa. Itu Abu Lahab, luar biasa dia punya senang. Dia punya kebahagiaan luar biasa. Tapi harus kita catat, kenapa dia bahagia? Ini Abu Lahab bahagia bukan karena lahir Nabi Muhammad, bukan. Dia lahir karena punya ponakan laki-laki, kebanggaan. Karena kalau punya ponakan perempuan, malu, aib. Jadi punya ponakan laki, dia senang. Alhamdulillah, nggak jadi aib. Begitu. Bukan senang karena, oh Masya Allah lahir Nabi. Bukan. Kalau kita kan gembira nih, lahir Nabi Muhammad. Dia waktu itu bukan gembira karena lahir Nabi, bukan. Gembira karena selamat dari aib, punya ponakan perempuan. Karena rasa gembira itu, dia bebaskan budaknya Thuwaibah tadi. Qad basyarat Thuwaibatu sayyidaha. Di dalam maulid. Thuwaibah telah memberikan kabar gembira kepada tuannya. Siapa? Abu Lahab. Aba Lahabin a'taqaha farhana. Maka Abu Lahab membebaskannya farhana karena senang. Senangnya karena apa? Karena punya ponakan laki-laki. Itu sebab kebahagiaan dia. Lam yansa khaliquna lahu farhatahu. Maka dengan kebahagiaan itu apa? Lam yansa, tidak lupa, Allah Subhanahu wa taala tidak lupa farhatahu, kebahagiaannya dia. Padahal dia gembira karena punya ponakan laki-laki, dan kebahagiaan itu sesaat aja. Hanya saat itu dia bahagia. Tapi dikatakan Habib Umar apa? Lam yansa khaliquna farhatahu. Allah tidak melupakan kebahagiaan itu. Bil Mustafa wa bil hadits wa atana. Dia bahagia dengan Nabi Muhammad. Oleh sebab itu ada hadis yang mengatakan annal adzaba mukhaffafun fi kulli itsnaini li farhatihi biman awfana. Bahwa sesungguhnya azabnya Abu Lahab mukhaffafun, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab kebahagiaan dia tadi. Setiap hari Senin azabnya diringanin. Di dalam riwayat Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas kalau saya tidak salah, itu diringankan tiap hari Senin, dia dapat minum dari jari jemarinya. Jadi kalau kita tahu di Al-Quran itu penghuni neraka diceritakan apa itu? Wala ta'amun illa min dari la ya'kulu, terus la yusminu wa la yughni minju. Mereka makannya cuman dari. Dari itu adalah duri. Duri yang wallahu a'lam bagaimana. Intinya dia itu semacam, kalau kita mungkin gambarin kayak kaktus. Jadi itu dia berduri. La yusmin wa la yughni minju. Gak bikin kenyang, gak bikin sejuk. Di dalam ayat Al-Quran yang lain, orang neraka itu dikasih minum, tapi dikasih minumnya apa? Adam wal qayh. Jadi orang di neraka itu, waliyadzubillah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Orang di neraka itu nanti kalau teriak-teriak haus dikasih minum sama Allah, tapi dikasih minumnya darah dan nanah. Kecuali ini Abu Lahab hari Senin. Abu Lahab hari Senin dia bisa minum air. Itu air keluar dari jari jemarinya. Dalam riwayat susu. Ada yang mengatakan susu. Tiap hari Senin dia bisa minum. Kenapa? Karena pada hari Senin dia berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Padahal bahagianya bukan bahagia karena lahir Rasul. Bukan. Bahagia karena terselamatkan dari aib punya ponakan perempuan. Itu aja. Dan bahkan ketika Nabi diutus dia nggak beriman.
Dia kafir sama Nabi. Bahkan dia memusuhi Nabi Muhammad. Itu Abu Lahab luar biasa, walaupun paman sendiri. Makanya godaan ujian para nabi itu luar biasa. Di antara yang paling dahsyat itu 5 nabi yang kita kenal, Nabi Ulul Azmi. Siapa Nabi Ulul Azmi? Nabi Nuh. Nabi Nuh luar biasa. Dia punya godaan ujian umatnya itu luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan apa? Wa kullama da'a qaumahum ja'ala asabi'ahum fi adhanihim. Nabi Nuh itu ketika dia berdakwah, dia mengajak orang, Allah ceritakan ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Itu dia punya umat tutup telinga begini. Ente bayangin, ente lagi ngobrol sama teman, terus teman ente kayak begitu. Bagaimana hawasnya itu? Nah, kalau orang mungkin tong tampil yang kita bicara ngena tutup telinga. Itu umatnya Nabi Nuh begitu. Tapi sabar Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Yang ikut cuma 80 orang. Dakwah 950 tahun, pengikutnya berapa? 80 orang. Sisanya itu setiap Nabi Nuh dakwah, ngajak mereka, tutup kuping, ngejek. Kemudian siapa lagi setelah Nabi Nuh? Nabi Ibrahim. Luar biasa sampai dilempar di dalam api. Dibakar hidup-hidup. Kurang apa lagi? Nabi Musa dikejar-kejar oleh Firaun. Mau dibunuh, ditantang sihir, ditantang ini dan itu. Firaun itu pernah tantang Nabi Musa, tapi ditipu-tipu sama Nabi Musa, sama Firaun. Jadi bilang, wahai Musa, coba kalau kamu beneran Nabi, tunjukin. Akhirnya ditunjukin, diberikan ketika itu penyakit. Waktu itu turun penyakit, datang Firaun. Nabi Musa, kalau kamu beneran Nabi, angkat ini penyakit, nanti kita beriman. Akhirnya Nabi Musa berdoa. Setelah berdoa, itu penyakit dihilangin sama Allah. Datang Nabi Musa sama Firaun. Wahai Firaun, mana? Katanya mau beriman. Enggak, aneh enggak pernah ngomong begitu. Akhirnya turun lagi azab dari Allah. Azabnya apa? Allah kirim belalang. Yang pertama kodok. Jadi kodok jutaan itu turun di Mesir. Jutaan. Allah nggak kirim banyak-banyak. Allah nggak kirim ababil, kodok. Bayang ini pasukan-pasukan Allah itu kodok. Kayak tadi Namrud itu. Namrud yang ngelempar Nabi Ibrahim ke dalam api. Dia matinya karena lalat. Jadi orang-orang jangan sombong. Punya kekuatan, punya jabatan, punya harta, jangan sombong. Firaun itu mati karena lalat. Jadi Namrud. Jadi Namrud itu, dia matinya ada lalat yang masuk di dalam hidungnya, atau dalam mulutnya, kemudian berhinggap di dalam otaknya. Seekor lalat, Allah kirim lalat. Allah nggak kirim banyak-banyak, lalat 1 ekor. Tapi ente tahu sendiri, dalam kepala ada lalat bagaimana, dia sakit. Dan itu berpuluh-puluh hari. Jadi cara biar dia hilang dia punya rasa sakit, kepalanya harus dipukul. Jadi kalau mulai sakit itu lalat mulai bergerak-gerak di DP otak, di DP kepala, dia pukul DP kepala. Dia kalau belum hilang, dia pukul kasih kencang lagi. Sampai nanti reda. Nanti berapa jam lagi mulai sakit lagi, dia pukul lagi. Sampai akhirnya dia udah capek, pukul, dia suruh para juridnya pukulin. Jadi kepala seorang raja dipukul-pukul. Allah hinakan dari dunia. Sampai begitu terus dipukul sampai mati. Itu azabnya Namrud. Nah ini kita balik, Nabi Musa Allah kirim kodok. Allah kirim kodok di situ. Akhirnya datang lagi Nabi Musa. Coba berdoa sama Tuhanmu. Kalau ini kodok hilang, ini cebong-cebong hilang, ya kita beriman. Nabi Musa berdoa, pergi itu kodok-kodok,
itu cebong-cebong, Nabi Musa datang lagi. Wahai Firaun, gimana? Beriman nggak? Udah janji. Enggak, kita nggak pernah bilang kayak begitu. Coba kalau kira-kira Ustadz Rahmat jadi Nabi Musa itu bagaimana itu Firaun? Hah? Mungkin Ustadz Rahmat bilang kita so injang-injang itu Firaun. Tapi Nabi Musa sabar. Akhirnya Allah kirim lagi belalang. Begitu lagi kejadiannya, minta lagi sama Nabi Musa berdoa. Udah hilang itu belalang, nggak mau lagi beriman. Gitu. Coba, itu ujiannya Nabi Musa sampai akhirnya ditenggelamkan sama Allah. Siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam bagaimana itu? Kaumnya saat itu sampai disalib, pengen disalib, tapi Nabi Musa itu nggak disalib. Wa ma salabuhum wa ma qataluhum wa ma salabuhum walakin syubbiha lahum. Dan Nabi Musa itu dan Nabi Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh. Tapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dikejar-kejar Nabi Isa itu sama orang-orang Yahudi di kala itu. Tapi Nabi Muhammad ujiannya lebih dahsyat dari itu. Lebih dahsyat. Kenapa? Pertama, yang musuhin Nabi Nuh itu kaumnya, masyarakat setempat. Yang musuhin Nabi Ibrahim itu rajanya, Raja Namrud. Yang musuhin Nabi Musa, Fir'aun. Yang musuhin Nabi Isa, orang Yahudi. Tapi yang musuhin Nabi Muhammad, dia punya paman, dia punya sepupu. Ente bayangkan, ente punya keluarga nggak suka sama ente. Ente mau lari kemana? Kita kalau nggak disukain sama keluarga, itu lebih parah daripada nggak disukain sama orang. Hatinya itu lebih sakit. Karena kenapa? Karena ini kita keluarga. Kenapa orang lain terima malah ngana yang tolak? Bahkan kan begitu pertama tuh. Yang musuhin Nabi paman-pamannya, kaum Quraisy. Walaupun nanti pada akhirnya banyak yang masuk Islam. Kemudian Nabi pernah bilang, Fir'aun umatku lebih dahsyat dari Fir'aunnya Nabi Musa. Siapa Fir'aunnya Nabi Muhammad? Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya ada yang tahu nggak? Nah, anak TPQ. Jangan googling. Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham. Dia dipanggil Abu Jahal, bapaknya bodoh. Bapaknya kebodohan. Kenapa? Karena dia tahu ini Nabi Muhammad ini Nabi, dia tahu. Dia sadar. Cuman dia sombong. Jadi seakan-akan dia orang yang paling bodoh. Udah tahu Nabi Muhammad benar, gak mau ikut. Jadi kalau kita lihat sebuah kebenaran, kita lihat sebuah fakta, ikutin. Kalau nggak kita bodoh. Sama kayak Abu Jahal. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah, tetap ngikut yang salah. Apa yang namanya kalau bukan bodoh? Nah, jadi Abu Jahal itu, dia bukan orang bodoh, dia orang paling pintar. Dia pintarnya luar biasa. Kalau kita pernah dengar kisah Nabi Muhammad waktu ingin hijrah, beliau kan mau dibunuh sama orang Quraisy. Kemudian Sayyidina Ali yang menggantikan di kasurnya. Jadi ketika itu suku Quraisy bermusyawarah bagaimana kita akan bunuh Muhammad. Ada yang bilang kita kirim utusan dari Bani Fulan. Itu mereka orangnya terkenal pegulat. Dia pasti bisa bunuh Nabi Muhammad. Itu sama Abu Jahal ditolak. Enggak, kalau kita kirim dari Bani Fulan, Bani Hashim, sukunya Nabi, gak mungkin diam. Pasti akan jadi perang antar suku. Jadi bagaimana? Kita ambil seorang pemuda terbaik dari masing-masing suku. Jadi Bani Abdusyam satu, Bani ini satu, Bani ini satu. Berkumpul 10 orang.
borong Nabi Muhammad, keroyok Nabi Muhammad. Kalau 10 suku terlibat dalam pembunuhan itu, maka Bani Hashim tidak punya pilihan lain selain diam. Karena kalau dia mau perang sama 10 suku. Itu otaknya Abu Jahal. Pintar dia itu. Tapi kenapa dibilang Abu Jahal? Karena itu, tidak mau menerima kebenaran. Nabi bilang, Fir'aun umatku lebih jahat, lebih dahsyat dari Fir'aunnya Nabi Musa. Kok bisa? Ketika di masa awal-awal Islam di Mekah, ada seorang sahabat daripada orang Mekah, awal, kalau namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud ini masuk Islam ke-6 atau ke-5 begitu. Pokoknya dia 10 orang pertama yang masuk Islam. Jadi orang Islam masih sedikit. Ada yang bilang 5 atau 6. Itu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini orang pertama yang terang-terangan membaca Al-Quran di kota Mekah. Dia baca, dia lantang. Dia bilang, Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan. Dia baca surat Ar-Rahman. Di tengah-tengah kota Mekah. Saat itu Nabi masih dakwah sembunyi-sembunyi. Tapi ini Abdullah bin Mas'ud berani. Padahal, kalau kita tahu Abdullah bin Mas'ud itu bukan orang yang besar. Abdullah bin Mas'ud itu kecil. Saking kecilnya Abdullah bin Mas'ud itu pernah tertiup angin. Itu Abdullah bin Mas'ud. Saking kecilnya dia pernah tertiup angin. Bayangkan dia punya kecil bagaimana itu. Tapi Nabi bilang, 2 betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih besar di sisi Allah daripada gunung Uhud. Saking kecilnya Abdullah bin Mas'ud itu kalau dia jalan sahabat ketawa, kecil banget. Bayangin Abdullah bin Mas'ud kalau di padang pasir, angin datang dia ketiup angin. Itu Abdullah bin Mas'ud, tapi imannya luar biasa. Jadi jangan lihat fisik, lihat hati. Bahkan walau kecil-kecil begitu dia berani. Dikala umat Islam masih 10 orang itu. Orang kafir satu Mekah. Umar bin Khattab belum masuk Islam. Masih preman-premannya nih. Dia berani baca Ar-Rahman di kota Mekah. Bayangkan kita ada saat itu. Akhirnya didengar sama Abu Jahal. Abu Jahal dengar, itu sama Abu Jahal ditampar. Ada yang bilang dijewer. Di apa tuh? Apa ya orang sini bilang? Apa? Dipisah. Dia jewer. Terus Abu Jahal orangnya gede. Abu Jahal itu satu hari makan 1 ekor kambing. Besar orangnya. Jadi bukan kayak kita kayak Habib Umar makan, bukan. Abu Jahal besar. Abu Jahal itu kalau naik kuda kakinya sampai ke tanah. Dia naik kuda nih, duduk di kuda, kakinya masih nyengser di tanah. Itu saking besarnya Abu Jahal. Ketemu sama Abdullah bin Mas'ud. Dijewer itu Abdullah bin Mas'ud, itu dia jewer sampai kupingnya sobek. Saking besarnya itu Abdullah. Dia datang sama Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia datang sama Nabi Muhammad nih. Berdarah-darah semua ini. Dia bilang, ya Rasulullah, saya punya telinga. Kenapa? Ini nih, dijewer sampai sobek. Mungkin kalau ente pernah nonton Upin Ipin, yang Upin Ipin dijewer sama Kak Ros, terus ngadu sama Opa, bilang, Opa, Kak Ros cubit saya punya telinga, nanti kalau sobek bagaimana? Pernah nonton mungkin itu anak-anak. Nah ini Abdullah bin Mas'ud bukan nanti mau sobek, sobek dia punya telinga, dijewer sama Abu Jahal. Ini dia ada nangis-nangis, Abdullah bin Mas'ud lagi nangis, lagi sedih, kupingnya sobek. Tiba-tiba Rasulullah ketawa. Tiba-tiba Nabi Muhammad ketawa. Jadi sobek telinganya itu diketawain sama Nabi
Muhammad. Dia bilang, ya Rasul, saya punya telinga ini sobek. Kok kamu malah ketawa? Tega banget. Kalau bahasa kita kan. Tapi Nabi Muhammad bilang, nanti kamu bakal tahu. Nanti kamu bakal tahu. Berlalu 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah. 2 tahun, berarti berapa? 15 tahun berlalu. Terjadi perang Badar. Di perang Badar, Abu Jahal itu, singkat cerita nih, Abu Jahal itu ditundukkan, ditaklukkan sama 2 orang pemuda, adik kakak, masih muda. Intinya dia roboh di situ, tapi dia belum mati. Jadi ada 2 orang pemuda yang mungkin umurnya belasan. Tapi dia sering dengar, orang Madinah, dia sering dengar Nabi Muhammad itu di Mekah suka dijahatin sama Abu Jahal. Dia marah betul sama ini Abu Jahal. Akhirnya pas perang Uhud, dia ikut itu perang khusus, kita mau cari itu Abu Jahal yang mana. Akhirnya singkat cerita ini Abu Jahal dikalahkan sama 2 orang pemuda ini. Tapi dia belum mati. Dia masih terkapar sakratul maut begitu. Sekarat. Datang Abu Jahal, Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud datang. Dia bilang, oh itu Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud kecil, ya kan? Abu Jahal besar. Jadi begitu dia lihat Abu Jahal sudah terkapar, dia korek dulu, masih hidup kata Rada ini. Oh masih hidup, tapi sudah lemah. Itu Abdullah bin Mas'ud naik di atas dadanya Abu Jahal. Dia naik di atas dadanya Abu Jahal. Dia bawa pedang itu diseret-seret sama Abdullah bin Mas'ud itu, kalau bawa pedang diseret-seret. Karena berat. Dia naik di atas dadanya Abu Jahal. Abu Jahal bilang, kehinaan apa ini sampai seorang budak naik di atas dadaku. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud bilang, ana membunuh ente ini. Ana mau bunuh. Itu Abu Jahal, dia bilang begini, ini perkataan terakhirnya Abu Jahal. Dia bilang begini, hei Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu mau bunuh saya, kamu mau penggal saya, jangan kamu penggal saya di leher. Tapi penggal saya dari bahu. Dan bawa kepala saya kepada Muhammad dan katakan sama dia, saya adalah musuhnya di dunia dan di akhirat. Tunjukkan saya punya kegagahan. Itu lebih dahsyat dari Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aunnya Nabi Musa ketika tenggelam, dia bilang apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ketika dia mau mati Fir'aun, dia bilang, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi Abu Jahal walau mau mati, dia masih sombong sama Nabi Muhammad. Makanya Nabi bilang, Abu Jahal umatku lebih dahsyat daripada Abu Jahal, Fir'aunnya Nabi Musa. Kita balik ke Abdullah bin Mas'ud. Sudah dipotong nih, putus. Akhirnya dia bawa itu kepalanya Abu Jahal. Dia tarik. Dia besar ini, kepalanya Abu Jahal besar. Jadi bukan bisa dibawa kayak begini. Kalau kita mungkin bawa kepala, kita lihat di film-film, nauzubillah, jangan sampai kita begitu ya. Kalau kita di film-film kan bawa kepala kan begini nih, dipegang di rambut. Ini enggak, diseret pakai tali karena berat. Dibawa di depan Rasul, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud bilang apa? Al-uzunu bil uzuni war ra'su ziyadah. Al-uzun bil uzun war ra'su ziyadah. Jadi begitu dibunuh Abu Jahal, ini Abdullah bin Mas'ud dia ingat kejadian 15 tahun lalu dia punya kuping sobek. Jadi pas dia bunuh Abu Jahal, dia potong telinganya Abu Jahal itu. Terus dia datang sama Rasul. Ya Rasulullah, al-uzunu bil uzuni war ra'su ziyadah. Ya Rasul, telinga balas telinga, kepala jadi bonus. Di situ Nabi Muhammad bilang, kamu sudah tahu kan kenapa 15 tahun lalu waktu kamu nangis-nangis saya ketawa. Saya udah lihat kejadian ini. Itu Abdullah bin Mas'ud. Dia bilang, al-uzun bil uzun
wa ra'su ziyadah. Telinga dibalas telinga, kepalanya bonus. Lebih dahsyat itu Nabi Muhammad. Nah, kita sambung sedikit. Kemudian wara'at Halimatu mara'at min barakati Muhammadin ma khayyaral adhana. Kemudian Halimatus Sa'diyah. Kita tahu Nabi Muhammad itu disusui sama Halimatus Sa'diyah. Abu Lahab tadi. Tiap hari Senin dapat minum. Kemudian Habib Umar bilang apa? Hadza ma'al kufri. Fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala iman. Ini keringanan siksa bagi Abu Lahab. Ini Abu Lahab, kata Habib Umar, orang kafir. Hadza ma'al kufri, ini untuk orang kafir. Fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala iman. Lalu bagaimana kebahagiaan seorang mukmin yang hatinya dipenuhi dengan iman dan cinta sama Rasul? Apakah mungkin orang yang bikin maulid bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar? Bikin maulid itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat dan sesat di neraka. Mungkin orang kafir aja ketika bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad dikasih keringanan siksa. Kemudian orang yang udah beriman masuk surga gara-gara bahagia dengan masuk neraka gara-gara bahagia dengan lahirnya Nabi. Masuk akal nggak? Apa mungkin kita nih bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad? Bid'ah, ya kan? Dan bid'ah sesat. Dan kalau sesat neraka. Mungkin nggak? Sedangkan orang kafir aja bahagia dengan lahir Nabi Muhammad diringanin siksanya. Apalagi kita beriman bahagia dengan lahir Nabi Muhammad. Kemudian Halimah, nah ini kayaknya saudara fokus ini nih. Ini panitia nih. Aduh, panitia juga ada kode alus ini, nama kode alus. Berhenti sudah di solapar. Hah? Iya, ordal ini. Biasa fufu fafa ini. Oke, sudah. Idza hadara al-'asha wal 'isha fabda'u bil 'asha. Ada kaidah fikih kalau idza hadara al-'asha, kalau makan malam udah siap, wal 'isha di satu sisi azan isya. Fabda'u bil 'asha, maka makan dulu. Kenapa? Lebih baik ente makan tapi ente ingat, kita ini belum sembahyang. Ada makan nih. Di masjid so azan. Ada ingat sembahyang. Daripada ente sembahyang ingat, aduh itu agaro kecap sadap. Aduh itu ikan balari capek enak, ada sembahyang. Gitu. Nah, ini udah ada makanan, bismillah kita makan dulu. Mudah-mudahan hadirin wal hadirat ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Walaupun sedikit tapi berkah. Dan juga mohon doanya insyaallah besok kita Al-Fakir bertolak menuju ke kota Manado. Jadi, Beb, saya kesini nih sebenarnya mau ziarah. Jadi saya punya kakek, kuburnya di Sanger. Di mana tuh, Ustaz? Hagi. Saya punya kakek, kuburnya di Hagi. Habib Ahmad bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far bin Ali bin Umar bin Abdurrahman bin Umar bin Muhammad bin Husain bin Ali Albar bin Ali. Nah, kuburnya di apa tuh? Hagi. Jadi kalau Al-Fakir, Sehan bin Ahmad bin Syekh bin Ahmad. Habib Ahmad kuburnya di Sanger itu. Jadi acara di Manado, datang ke Sanger mau ziarah. Cuman Ustaz Rahmat bilang sekalian deh di sini. Jadi alhamdulillah tabarukan sama Habib Umar juga. Nah, mudah-mudahan hadirin wal hadirat kita semua dapat barokah. Dapat berkahnya Habib Umar, dapat barokahnya Maulid, dapat berkah Habib Umar bin Hafid, dapat berkah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja hadirin, lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, salah ucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz. Alhamdulillah malam hari ini kita pencerahan. Barangkali kita juga ada anak sekolah ya. Selain terima kasih waktu juga untuk menutup pertemuan kita malam hari ini.
dan mudah-mudahan kita semua nanti insya Allah diberikan keringat keluasannya si Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa mendapatkan rahmat Allah, keberkahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk hari saya berdua insya Allah kita doakan sampai di tujuan selamat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua nanti terkumpul kelak bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membawa keberkahan beliau, dan untuk niat yang baik ini kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد نور الرسالة ومالك الجل والمعنى بكل الأطوار وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillah di depan kita sudah ada didatangkan oleh ibu-ibu, insyaallah berkahi Allah Subhanahu wa taala.